Tiap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi, Pak. Pagi. Pagi. Oke, baik. Minta tolong di mute semua dulu ya. Oke, hari ini kita akan melakukan kontrak kuliah. Saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Nah, mata kuliah kita adalah hak kekayaan intelektual. Itu mata kuliah kita. Nanti apa-apa saja, bab-bab apa saja yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan. Nah, hari ini kita akan melaksanakan kontrak kuliah. Jadi sebenarnya kontrak kuliah ini juga ditandatangani oleh salah satu perwakilan dari kelas ini ya. Tetapi karena kita online, ya, ini juga dianggap sebagai salah satu bukti bahwa saudara sudah atau kalian sudah setuju terhadap kontrak kuliah yang akan kita buat nanti. Jadi ada 4 kriteria penilaian saya. Nah, dari 4 ini nanti saudara bisa menambahkan. Ya, kalian bisa menambahkan keempatnya. Mungkin jika 4 ini kurang dianggap memenuhi kriteria atau indikator penilaian. Yang pertama presensi. Jadi nomor 1 adalah presensi, kehadiran kalian. Nanti presensi kalian itu kelihatan di sini. Nanti ini saya rekam. Kemudian rekaman ini akan saya share di channel saya. Nama channelnya Muhammad Yusuf Ibrahim. Jadi kalau misalnya kalian pengen melihat lagi aktivitas perkuliahan kalian, kalian bisa menyambangi channel tersebut dan rekaman ini bisa kalian ulangi kembali untuk refresh ya. Nah, di sini juga sudah ada tampilan semua teman-teman yang hadir kali ini. Nah, jadi teman-teman yang hadir kali ini di sini ada semua, jumlahnya 21 teman-teman. Nanti kalaupun bertambah juga akan kelihatan di sini. Jadi ini dianggap sebagai salah satu presensi juga atau daftar kehadiran kalian di sini. Nggak perlu TTD udah gitu ya. Jadi juga sudah ada di sini. Kemudian itu yang pertama presensi. Kemudian yang kedua, keaktifan atau tugas. Jadi tugasnya saya akan buat Google Classroom. Di Classroom itu saudara nanti saya akan berikan tugas di sana dan saudara kumpulkan di Classroom tersebut. 1 semester ini ada 2 tugas, sebelum UTS dan setelah UTS akan ada 2 tugas yang harus dipenuhi oleh kalian. Tugas pertama, kalian membuat kajian-kajian hukum terkait dengan hak kekayaan intelektual, apa saja di dalamnya nanti itu ya. Kemudian tugas kedua, kalian membuat sebuah contoh rule model atau menciptakan sebuah konsep tentang hak kekayaan intelektual. Baik itu melakukan pendaftaran hak cipta, paten, merek dan IG, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, perlindungan varietas tanaman, rasa regang, dan lain sebagainya. Ya. Nanti perhatikan di sekeliling kalian, adakah orang-orang yang membutuhkan bantuan untuk melakukan pendaftaran dan memberikan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual. Nah, kalian bisa membantu mereka dengan serta mendaftarkan itu ke lembaga kita ke UNAS. Ya. Itu yang kedua tugas ya. Lalu yang ketiga UTS, nilai UTS. Yang keempat UAS. Nah, 4 ini, bentar, ini kok ada koneksi jaringan saya. Koneksi saya kok terputus ini. Halo? Suara saya bisa dengar ya? Halo? Halo, halo. Halo, Pak. Bluetooth, Pak. Ya, Pak. Pak.
Sinyalnya agak anu, Pak. Oh, sempat. Putus, Pak. Iya, Lag. nggak apa-apa. Nanti kalian ngelihat di channel saya aja. Nanti ini kan kelihatan putus-putus apa gini. Jadi problem-problem perkuliahan online nanti akan kelihatan gitu ya. Tapi nggak apa-apa gitu ya. Nih. Jadi saya lanjut lagi ya. Keempat tadi itu, oke sekarang di mute dulu semuanya. Nah, keempat tadi itu kriteria pilihan saya, yaitu presensi, tugas, UTS, dan UAS. Nah, kemudian ini semua dijumlahkan, lalu saya bagi 4. Maka keluarlah nilai kalian A, B, C, D, dan E. Jadi penentu siapa yang memberikan A, B, C, D, dan E itu bukan saya, tapi kalian sendiri. Itu pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan silabus atau rencana pembelajaran semester. Besok itu kita akan menjelaskan atau saya akan menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan kekayaan intelektual. Jadi kekayaan intelektual itu apa? Oh ternyata kekayaan intelektual itu benda. Dia disebut sebagai benda. Benda intangible, benda tidak berwujud tapi bergerak. Nah, kenapa kok bisa konsep yang tidak nampak ini bisa disebut sebagai benda? Nah, itu kita akan masuki pada materi pertama yaitu tentang konsep pengertian ruang lingkup dari kekayaan intelektual. Kemudian yang kedua, yaitu kita akan membicarakan tentang hak cipta. Jadi hak cipta itu apa? Nah, hak cipta itu pengertiannya ada pada ketentuan pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Nah, di situ diatur bahwa hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pencipta atas karya ciptaannya. Lalu hak cipta itu apa aja? Macam-macam hak cipta. Nanti macam-macam hak cipta ada pada ketentuan pasal 40 ayat 1 dari undang-undang tersebut. Mulai dari buku, pamflet, perwajahan, termasuk aktivitas perkuliahan ini merupakan bagian dari hak cipta. Jadi ya, kalau kita bicara haki, hampir semua kehidupan kita ini selalu mengandung unsur haki. Mulai dari kaki kita sampai ke kepala kita semua mengandung unsur haki. Ya. Jadi sudah hak cipta. Kemudian yang kedua ada paten. Nanti akan saya jelaskan kembali lagi ke ini. Yang bab berikutnya, di yang ketiga ada hak terkait, sambungan dari hak cipta, yaitu neighboring right. Neighboring right ini adalah hak terkait yang berhubungan dengan hak cipta, tapi bukan hak cipta. Dia tambahannya saja yang berhubungan dengan hak cipta. Nah, hak cipta ini dia di dalamnya itu punya dua hak ekonomi dan hak moral. Nanti akan kita bahas di sana. Lalu berikutnya mulai hak perindustrian. Jadi haki itu atau kekayaan intelektual itu dibedakan menjadi dua secara gambarannya. Yang pertama adalah hak cipta. Hak cipta dibedakan jadi dua lagi. Author right dan neighboring right. Yang kedua, hak perindustrian. Nah, di dalam hak perindustrian itu ada paten, merek dan indikasi geografis, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan pelindungan varietas tanaman. Jadi haki itu sebenarnya cuma ada dua ini. Tapi pembeda yang paling mendasar, yang satu bersifat pendaftarannya itu bersifat deklaratif, yang satu bersifat konstitutif. Kalau yang hak cipta, dia sifatnya itu lebih kepada deklaratif. Arti deklaratif itu, sejak pertama kali suatu karya ciptaan itu dipublikasikan pada halayak umum, maka detik itu juga sebuah ciptaan itu melekat pada penciptanya. Sedangkan yang konstitutif, dia harus memerlukan pendaftaran. Jika tidak didaftarkan, maka dia tidak mendapatkan perlindungan dari negara. Bentar ya, mohon maaf ya. Kakak, Yubi. Oke, saya ulangi. Saya lanjut ya. Iya. Nah, dari tadi dua hak
cipta dan hak perindustrian ini menyambung tadi ke isu yang saya sampaikan tadi, bahwa segala kehidupan kita dari kaki sampai kepala selalu mengandung dua hak ini. Kita lihat mulai dari kaki kita. Kalau saudara lihat sandal, sandal mana yang tidak punya merek? Semua sandal pasti memiliki merek. Bahkan jika dia dibuat oleh pembuat pun, penjahit dan sebagainya, oleh pembuatnya itu diberi mereknya sendiri. Kita naik ke celana. Celana mana yang tidak memiliki merek? Semua pasti memiliki merek. Penjahit pun ternyata penjahitnya juga memberikan nama penjahitnya di sana. Ya. Lalu sampai ke pakaian, terus sampai ke atas. Semua mengandung unsur haki. Yang paling sempurna itu haki ada pada handphone. Jadi kalau saudara lihat handphone ya, handphone itu pasti dia punya, di dalam ini kan ada Android dan ada iOS. Ya, iOS, jadi sistemnya itu, hak ciptanya itu ada di sini. Kemudian ada aplikasi-aplikasi itu bagian dari hak cipta. Lalu kemudian ternyata handphone itu ada mereknya. Nggak mungkin handphone nggak ada mereknya. Pasti dia memiliki merek. Lalu kemudian yang ketiga, handphone itu memiliki desain industri. Nah, tampilan desain industri setiap merek pasti berbeda. Nggak mungkin sama. Pasti berbeda. Ya, jadi desain industri itu misalnya tombolnya ini. Tombolnya kalau sudah perhatikan, lalu kameranya, bentuk kamera belakangnya, ini bagian dari desain industri. Lalu belakangnya, colokan-colokannya, ini bagian dari desain industri. Ternyata tempat-tempatnya itu berbeda-beda. Lalu kita lihat desain tata letak sirkuit terpadu, dalemannya pun ternyata beda-beda. Daleman itu mempengaruhi di mana posisi-posisi letak-letak dari penggunaan alat ini. Lalu kemudian rahasia dagang. Nah, ternyata setiap perusahaan handphone ini, dia punya rahasia-rahasia tersendiri, baik itu metode, lalu pelanggan-pelanggannya, dan lain sebagainya. Jadi, handphone adalah kekayaan intelektual atau haki yang sempurna. Jadi, kita akan membicarakan tentang, selama 1 semester ke depan, tentang hak kekayaan intelektual. Nah, kalau kita perhatikan, saat ini banyak orang kaya baru ya, itu yang menjadi kaya dikarenakan kekayaan intelektual. Contohnya, kalau kita ini kan sekarang pakai Google Meet ya. Nah, sebelum kita pakai Google Meet, semester lalu kita itu pakai Zoom. Kalau saudara masih ingat pernah kuliah pakai Zoom ya, kita itu kuliah pakai Zoom ya. Nah, Zoom itu pembuatnya Eric Yuan. Eric Yuan itu dia menjadi kaya mendadak, menjadi super sangat kaya dan masuk ke dalam daftar 500 orang kaya di dunia. Itu gara-gara Zoom. Gara-gara ciptaan aplikasinya. Dan kita tahu saat ini semua Starbucks ya, startup ya, startup itu semua menjadi kaya pemiliknya dikarenakan bantuan dari perlindungan kekayaan intelektual. Kenapa bisa seperti itu? Karena kekayaan intelektual itu muncul bukan dengan secara langsung muncul, tidak. Tapi dia merupakan sebuah kekayaan yang muncul dari cipta, rasa, dan karsa seorang manusia. Jadi muncul dari intelektualitas manusia. Tidak muncul dari alam, tapi muncul dari intelektualitas manusia, di mana tujuannya adalah untuk memberikan kemanfaatan bagi manusia. Seperti ini. Ini kan kegiatan seperti ini. Kalau kalian baca lagi ya ceritanya si Eric Yuan itu ya. Jadi dia waktu SMA itu pacaran long distance sama pacarnya. Nah, pada waktu long distance sama pacarnya, lalu dia itu sudah punya ide atau gagasan, kira-kira gimana cara walaupun saya tidak bertemu, tapi bertemu. Jadi walaupun tidak bertemu secara kenyataan, tapi bertemu secara digital seperti itu, secara virtual seperti itu. Gimana caranya? Jadi memang dari SMA, ide ini sama Eric Yuan sudah dipelihara terus. Begitu tahun 2011, jadi Zoom itu sebenarnya sudah muncul di tahun 2011. Begitu muncul di tahun 2011, akhirnya dia membuat
konsep seperti ini, cloud meeting, ya, atau meeting cloud seperti ini. Nah, boomingnya gara-gara pandemi. Sama juga seperti Nadiem Makarim, cerita-cerita itu ya, dia bukan dari IT, ya, dari bisnis, sekolahnya dari bisnis, tapi kemudian dia membuat Gojek. Nanti kedepannya saya yakin uang manual itu nggak ada. Kenapa? Karena sekarang uang digital itu sudah mulai digalakkan. Artinya uang digital orang sudah nanti transfer sudah pakai handphonenya sendiri gitu ya. Nah, ini masuk bagian dari kekayaan intelektual. Jadi terus terang saja akan banyak hal-hal yang hari ini tidak ada di kemudian hari ya, yang atau bahkan hal-hal yang sebelumnya pada saat sekarang ini kita tidak memikirkannya, nggak terpikirkan, tahu-tahu muncul saja. Tetapi kita tidak membahas itu. Yang kita bahas tentang perlindungan terhadap hal-hal tersebut. Bagaimana hukum itu melindungi orang-orang yang telah melakukan atau menemukan sebuah karya cipta. Nanti karya cipta, orang menciptakan sesuatu itu kan nggak gratis ya. Dia berpikir, meluangkan waktu, tenaga, uang, pikiran ya. Nah, maka apa yang telah dia keluarkan itu diberi reward, diberi penghargaan, di recovery, diberi insentif. Bahkan sebuah karya cipta itu atau penciptaan itu bisa menjadi economic growth stimulus. Jadi menumbuhkan perekonomian sehingga ya kalau perekonomian tumbuh mau tidak mau sebuah negara bisa berkembang atau sebuah daerah bisa berkembang. Jadi itu yang akan kita bahas nanti selama 1 semester ke depan. Ada lagi tentang franchise. Franchise ini memang bukan bagian dari kekayaan intelektual, tapi franchise ini kekayaan intelektual yang sempurna juga. Kenapa? Karena kita bisa menggunakan merek orang lain tanpa kita memilikinya. Contoh misalnya Indomaret, Alfamaret. Kalian punya uang, kalau kalian katakan punya uang 500 juta, lalu kalian buat toko dengan uang 500 juta, kalian masih bingung. Siapa nanti yang memasok barangnya? Bagaimana keamanannya? Apa nama mereknya? Di mana tempatnya? Nah, cukup dengan mendatangi perusahaan-perusahaan yang saya sampaikan tadi, perusahaan franchise, tidak harus Indomaret dan Alfamart, banyak sekali perusahaan-perusahaan franchise, ada Basmala ya, dan lain sebagainya. Lalu kemudian mereka akan membantu kita di mana tempatnya, posisinya yang baik ya. Lalu kemudian bagaimana pasokan barang dagangannya, bagaimana cara keamanan produk-produknya, dan lain sebagainya. Tetapi keuntungan kita, si pembeli ini, satu, kita bisa menggunakan nama. Jadi nama mereka itu bisa kita pakai. Jadi kalau misalnya kalian lihat ya Indomaret di depan kampus ya, itu belum tentu milik perusahaan Indomarko. Belum tentu, tapi dia bisa jadi milik perorangan yang membeli franchise Indomarko. Lalu kemudian itu franchise ya, bisa pakai merek. Lalu bisa pakai tata letaknya. Ya. Lalu bisa mendapatkan pembelajaran tentang bagaimana metode pemasarannya. Dan lain sebagainya. Nanti kita akan bicara tentang franchise. Ada lagi kita akan bicara tentang ADR. Rata-rata kasus kekayaan intelektual, karena diselesaikan di pengadilan niaga ya, bukan pengadilan negeri, tapi kasus-kasus atau sengketa kekayaan intelektual biasanya diselesaikan di pengadilan niaga, jadi bukan di pengadilan negeri. Maka rata-rata sebelum masuk ke pengadilan, mereka biasanya menggunakan sebuah konsep penyelesaian sengketa yang bernama ADR, Alternative Dispute Resolution, atau alternatif penyelesaian sengketa. Itu nanti masuk juga menjadi bab pada silabus kita atau pada rencana pembelajaran semester saya untuk kalian. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Pak, itu pengadilan niaga itu jalurnya MK atau MA? Oke. Pengadilan niaga itu masuk ke bagian dari pengadilan negeri. Tapi dia lebih khusus
yaitu masalah pengadilan perdata. Kalau pengadilan negeri kan perdata umum dan pidana. Tapi kalau di pengadilan niaga hanya untuk menyelesaikan kasus-kasus di bawah kasus-kasus yang berhubungan dengan keperdataan khusus. Jadi itu Mas. Ya. Bagian dari pengadilan negeri. Tidak terpisah. Tetap bagian dari pengadilan negeri. Tapi kasus-kasus yang diterima di situ adalah kasus-kasus yang berhubungan dengan bisnis. Oke, lainnya? Ada yang ingin bertanya? Mungkin ada yang ingin menambahkan 4 tadi nih. 4 kriteria penilaian. Pak, saya ingin menambahkan, Pak. Apa? Ya, masing-masing dari kita harus memberikan presentasi. Ada presentasi yang harus kita berikan jadi 5, Pak. Nanti ini semua dibagi 5 gitu. Silakan. Kalau nggak ada, setuju semua ya dengan kontrak kuliah kita tadi ya, 4 ya. Oke. Ya, setuju. Iya Pak, iya Pak. Nah, nanti konsep perkuliahan saya 40 menit ya, setengah jam sampai 45 menit saya akan ceramah seperti ini. Kemudian setelah itu sisanya selebihnya kita akan diskusi. Ya, kita akan tanya jawab. Itu ya konsep-konsep perkuliahan saya nantinya ya. Ada yang Iya Pak, bisa mengerti. Ada yang ingin menambahkan atau bertanya? Nggak ada. Ini ya, klasik ya. Jadi klasik seperti itu. Setiap di akhir ceramah kemudian saya tanya, ada yang bertanya? Jadi semua serempak menjawab tidak gitu ya. Ada yang mau tanya, ambu. Mak kancang mare. Ada Pak, ada. Iki, Pak. Pak, Iya. kalau misalnya gini, orang kalau misalnya kan harus jadi YouTuber itu, kan dia menyebarkan hak ciptanya melalui YouTube kan, melalui sosial media. Halo? Iya. Nah ini Ken, lanjut. Nah, kalau misalnya seseorang itu menyebarkan hak ciptanya melalui sosial media, apakah itu orang tersebut juga membayar pajak? Sudah? Kita aja. Nah, iya, kan seharusnya itu kan juga harus membayar pajaknya itu untuk mendapatkan penghasilannya itu melalui YouTube. Iya. Oke, baik. Terima kasih nih Ken. Ya, bingung di situ ya, Pak. Iya, terima kasih nih Ken. Jadi saya ini juga masuk kategori sebagai YouTubers. Ya, kenapa? Karena saya punya channel. Jadi semua orang Saya juga mengikuti. Semua orang yang memiliki channel di YouTube, maka dia disebut sebagai YouTubers. Ya. Itu pertama. Kemudian kedua, tidak semua orang itu memiliki monetize. Jadi YouTube itu dia kalau kalian nanti kalian klik ya dicoba ya. Kalau kalian buat YouTube, upload YouTube, maka di sana ada standarnya. Minimal ada 4.000 subscriber dan berapa jam gitu ya. Saya lupa. Berapa ribu jam? Iya, 1000 subscriber dengan 4.000 jam. Nah, kalau misalnya kita itu terpenuhi, maka kita bisa monetize. Monetize itu kita dapat iklan, bisa ngisi iklan ya, dan lain sebagainya. Ya. Dan nah, kadangkala nggak semua YouTubers itu punya penghasilan. Ya. Nggak semua YouTubers itu punya penghasilan. Contohnya gitu ya. Contohnya saya tidak mendapatkan penghasilan dari YouTubers atau dari YouTube gitu ya. Nah, bagi mereka-mereka yang monetize dan punya penghasilan, ya itu secara otomatis sudah dipotong pajak dan sendirinya, secara otomatis. Ya. Teknisnya gimana saya nggak paham.
tapi otomatis sudah dipotong pajak. Seperti itu. Tapi ya, ini sepengalaman saya ya. Saya punya teman, dia subscribernya itu sekitar 25.000. 25.000 ini banyak udah ya. 25.000. Lalu kemudian setiap video-video dia yang nonton sedikit. Jadi dia seorang dosen ya, seorang dosen, lalu dia mungkin setiap kuliah seperti gini ya, memaksa mahasiswanya ya, ayo subscribe ya. Bertahun-tahun seperti itu ya. Akhirnya mahasiswanya banyak, subscribernya banyak, 25.000 gitu ya. Nah, kemudian setiap video yang dia upload ya, itu yang nonton sedikit. Yang nonton itu sedikit, nggak sampai 25.000 ya, yang nonton sedikit. Jadi dia tiap bulannya itu hanya dapat sekitar 100.000 sampai 150.000. Gitu ya. Lebih banyak kuota yang dia keluarkan, ya, pembelian kuota yang dikeluarkan dibandingkan dengan pendapatan dari YouTube. Jadi jangan dikira YouTube itu membuat YouTube itu jangan dikira kita akan selalu mendapatkan keuntungan yang banyak, apalagi di bidang pendidikan. Saya heran, coba kalau misalnya ada yang nggak ada berhubungan dengan pendidikan ya, jutaan gitu ya. Orang ngapain kayak. Begitu ada kita lihat saja nanti ini hasil dari kuliah kita ini nanti kan akan saya taruh di YouTube. Kita lihat berapa banyak sih yang nonton. Jangan-jangan nanti teman-teman semua yang di sini yang kuliah ini untuk menonton konsep ini juga sedikit ya. Intinya gitu nih Ken, teknisnya saya nggak paham, tapi pasti bayar. Ya. Lalu kemudian ini saya ada untuk teman-teman ya, biar kita ya sedikit banyak refleksi ya, refleksi kritis juga buat teman-teman. Nah gini, saya mau tanya nih, ini pertanyaan selalu saya tanyakan setiap di awal perkuliahan. Dalam 1 bulan ini sudah berapa buku yang kalian baca? Mungkin jawabannya, 1, alhamdulillah Pak, gitu ya. 2, alhamdulillah ya. Tapi banyak yang separuh ya. Oke. Nah, kemudian yang pertanyaan berikutnya, dalam 1 hari ini, mulai dari kemarin jam 10 sampai sekarang jam 10, sudah berapa banyak konten media sosial yang kalian lihat? Baik YouTube dan lain sebagainya. Nggak hitung ya? Iya, Pak. Jangan keluar mas tadi. Banyak, Pak. Bahkan nggak kehitung ya? Nah, jadi nggak kehitung. Ini pertanyaannya ya. Pertanyaannya, kenapa bisa seperti itu? Mengapa gitu ya? Jadi sekarang ini kita bukan bertanya tentang bagaimana cara kita belajar ya. Tapi kita bertanya mengapa kita belajar? Mengapa kita mau meluangkan waktu berjam-jam di layar ini? Tetapi begitu seperti ini kita nggak mau meluangkan waktu berjam-jam. Dianggap sebagai aktivitas membosankan. Padahal banyak sekali masukan-masukan, suplemen-suplemen untuk pikiran kita. Ya. Kalau seandainya kita banyak menonton konten-konten pendidikan. Ya. Jadi ini bisa menjadi refleksi buat kita. Bahwa memang benar minat baca kita tinggi, daya baca rendah. Gitu ya. Saya kira itu ya teman-teman ya. Untuk hari pertama kita ya. Nanti saya akan berikan materi ya. Kalau misalnya setelah saya ceramah 40 menit lalu kemudian nggak jalan, tanya jawabnya nggak jalan ya, berarti kalian nggak paham terhadap materi, kalian nggak baca lebih dulu. Ya. Pak, kalau saya baca terlebih dahulu, lalu kemudian dosen merangkan, saya sudah tahu gimana Pak? Ya nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau saya sudah baca Pak, lalu kemudian dosen merangkan dan ternyata yang diterangkan berbeda dengan bacaan saya. Nah ini jadi pertanyaan, mana yang benar? Jadi itulah tujuan saudara membaca. Jadi bukan terus menunggu lalu dijelaskan oleh dosen. Kenapa bisa seperti itu? Karena saya mau menyampaikan quote dari Socrates ya, bahwa pengetahuan itu maya tike.
Mayatike itu seperti bidan. Jadi pengetahuan itu seperti melahirkan. Nah, pada saat bidan membantu orang melahirkan, apakah yang melahirkan adalah bidan? Tidak. Bidan ini hanya memprovokasi. Bidan ini hanya memprovokasi, lalu misalnya menyemangati, ya. Sama seperti saya. Nah, saya ini posisi saya di sini sama seperti bidan. Jadi saya hanya memprovokasi kalian, menyemangati kalian, menjadi fasilitator kalian. Nah, lalu yang melahirkan siapa? Yang melahirkan ya kalian sendiri. Yang melahirkan orang lain, bukan si bidan. Ya. Jadi saya salah satu orang yang tidak percaya bahwa, bukan tidak percaya, 50% saya percaya bahwa pengetahuan itu bukan hanya di-download, ditransfer. Ini kan proses transfer, proses download. Tapi proses pengetahuan yang baik itu adalah dilahirkan. Nah, proses melahirkan itu pasti ada sakit. Ini adalah proses sakitnya. Dimana Anda harus diem selama 4 tahun gitu ya. Ini proses bersakit-sakit kan untuk menjadi sarjana gitu ya. Nah, sama ya, melahirkan juga membutuhkan proses sakit untuk menjadi seorang manusia nantinya gitu ya. Saya kira cukup ya. Itu nanti saya akan berikan buku ajarnya. Saya kirim lewat grup. Ya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka direkam. Woi. Woi. Apa lah? Iya. Agung.